وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin sidang masyarakat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mewajibkan kita untuk menjaga nikmat tersebut, untuk mengingat nikmat tersebut,
sesungguhnya Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kepada kita nikmat yang sangat besar kepada umat Islam. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian dan telah kucukupkan nikmatku untuk kalian dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Dan di antara kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yabtaghi al-Islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak Allah tidak akan menerima agama darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah senantiasa menjaga nikmat Islam ini, nikmat yang sangat agung ini, serta kita berbangga dengannya. Karena Islam merupakan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala shiratin mustaqim." Maka berpegang teguhlah engkau kepada agamamu yang telah diwahyukan kepada Muhammad. Wa innaka 'ala shiratin mustaqim. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Jemaah rahimahullah ta'ala, pergantian tahun, hari dan bulan merupakan hal yang bermakna bagi seorang muslim dan muslimah. Waktu yang terus bergulir, umur yang terus berkurang, merupakan perluan buat kita semuanya. Perluan untuk memperbaiki lembaran-lembaran kehidupan yang telah berlalu, agar kita menata kehidupan kita di masa yang akan datang agar menjadi kehidupan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala yuqallibul laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah Subhanahu wa Ta'ala pergantikan siang dan malam. Sungguhnya dalam perkara tersebut terdapat tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang memiliki penglihatan. Namun yang perlu kita ingat, apabila kita berada di waktu ini, bahwasanya memperingati akhir tahun atau tahun baru tidaklah dikenal dalam Islam. Jemaah rahimahullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kita untuk menyerupai orang-orang zalim dari kalangan kufar dan selainnya. Bahkan kecenderungan kita kepada mereka ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Allah mengingatkan kepada kita sebagai bentuk kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai umat-Nya. Wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakum bin-nar. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim
neraka. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari mereka. Jemaah rahimahullah taala. Salah satu kebiasaan yang selalu terjadi di akhir tahun Masehi adalah adanya perayaan pesta malam tahun baru, yang mana asal dari perkara ini muncul dari orang-orang di luar Islam. Namun yang sangat disayangkan, sebagian kaum muslimin umat Islam mereka ikut-ikutan merayakan hari raya tersebut. Mana pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk menyampaikan nasihat terkait kemungkaran di akhir tahun yang selayaknya kita wajib untuk menghindarinya, mengingatkan keluarga kita, mengingatkan kaum muslimin dan muslimat dalam rangka mengamal Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jemaah rahimahumullah taala. Di antara nasihat tersebut yang pertama adalah keharaman untuk merayakan hari Natal dan Tahun Baru. Karena umat Islam tidaklah mengenal hari raya kecuali hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan termasuk hari ini, hari Jumat, merupakan hari raya kaum muslimin. Karena disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli qaumin idan wa hadza idan." Sesungguhnya setiap kaum itu memiliki hari raya, dan inilah hari raya kita. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat setiap pekan. Itulah hari raya seorang muslim. Karenanya perayaan hari raya di luar dari 3 hari ini adalah bentuk perayaan dari orang-orang di luar Islam, yang mana perkara ini tidak ada petunjuknya dalam agama kita. Rasulullah SAW sabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalannya tertolak. Bahkan para ulama sepakat akan tidak adanya atau haramnya tentang mengikuti perayaan hal tersebut. Karena hendaknya kita ingatkan keluarga kita, anak-anak kita, yang menjadi tanggung jawab kita untuk mencegah menasihati mereka agar tidak ikut-ikutan dalam hal tersebut. Nasihat yang kedua, bahwasanya larangan untuk berpartisipasi dalam hari raya mereka. Maka seorang muslim hendaknya bisa menempatkan segala hal pada tempatnya. Dalam hal bermuamalah, berjual beli, hidup bertetangga, tidak boleh kita mengganggu orang-orang di luar Islam. Tidak boleh kita menyakitinya, tidak boleh kita membahayakannya, tidak boleh kita ganggu dalam ibadah mereka. Maka terkait dalam ibadah, keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi agamaku. Maka tidak boleh kita ikut berpartisipasi dalam perayaan hari raya mereka. Ini bukan berarti kita tidak toleransi. Bahkan bentuk toleransi muslim tidak boleh kita mengganggu peribadahan mereka. Namun dalam hal ibadah terkait keyakinan, tidak boleh kita ikut-ikutan dalam perayaan mereka atau bahkan berpartisipasi dengan perayaan mereka. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya beliau mengatakan, dari hal yang sangat kubenci, yaitu ikut bersama mereka pada satu perahu yang mereka tumpangi. Kata Imam Malik melanjutkan, dikhawatirkan bila kemungkaran
agar kita menjadikannya pegangan untuk menjauhi perkara-perkara yang bisa menjadi sebab mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nasihat yang ketiga adalah larangan memberi hadiah atau ucapan selamat pada hari raya mereka. Ini merupakan perkara yang diharamkan dalam agama Islam. Karena konsekuensi seorang mengatakan selamat atas hari mereka, ini sama dengan kita mengatakan selamat Nabi Isa dan anak Tuhan. Allah Subhanahu wa taala dan mereka berkata, Allah yang Maha Rahman memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh mereka telah mendatangkan perkara yang sangat tunggal. Anda Rahman walada. Mereka mengatakan bahwa Allah yang Maha Pemurah memiliki anak. Wala yanbaghi Rahman an yattakhidha walada. Dan tidak selayaknya Allah yang Maha Rahman itu memiliki anak. Karena itu yang Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, ada pun memberi ucapan selamat kepada simbol-simbol kekhususan orang-orang di Islam, itu adalah haram menurut kesepakatan para ulama. Kemudian yang kelima adalah larangan untuk tidak ikut-ikutan berpakaian dengan pakaian-pakaian mereka, atribut-atribut mereka. Telah sabda Nabi SAW bahwasanya dari hal yang dilarang umat Islam untuk mengikuti memakai atribut-atribut orang-orang di Islam. Bahwa Allah Subhanahu wa firman, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyah ula." Dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan juga Nabi mengingatkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Nasihat yang terakhir adalah larangan untuk kita menghampurkan harta. Karena kita ketahui bersama pada perayaan tahun baru itu banyak, bahkan kita saksikan yang sangat disayangkan, anak-anak kita itu memberi petasan, memberi kembang api. Perhatikanlah akibat yang ditimbulkan. Membunyikan petasan yang dapat mengganggu tetangganya, apalagi sampingnya ada orang sakit yang butuh istirahat, tentu hal ini membahayakannya. Karena mengingatkan la darara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Inilah Islam yang sangat menjaga keutuhan umat Islam dan seluruhnya, bahwa tidak boleh kita memberikan bahaya kepada diri sendiri dan orang lain. Karena dalam surah disebutkan suatu hari kelak di hari kiamat kita semua akan berdiri hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergerak kaki seorang hamba sampai ditanyakan di mana. Kata Nabi sallallahu la tazulu qadama ibn adam min 'indi rabbi. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba di hari kiamat di sisi Rabbnya hatta yus'al khamsi, sampai ditanyakan 5 perkara. Di antaranya wa an malihi min aina tasiru fi ma anfaqahu, dengan hartanya dari mana dia dapatkan dan ke mana dia belanjakan. Karena itu jemaah kaum muslimin rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya agar kita mencintai, mendengarkan kebaikan dan mengikuti yang terbaiknya dan menjauhkan kita dari segala keburukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarga dari segala keburukan yang nampak maupun tidak nampak. Dan semoga Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsan wa syukruhu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la
تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pada khutbah yang kedua ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala doa-doa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan perangkat kebaikan kepada kita semuanya dan menjauhkan kita dari segala keburukan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.